نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Fakullu bid'atin dolalah fa inna kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian begitu banyak nikmat. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah. Khususnya di subuh menjelang pagi ini, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan banyak nikmat kepada kita. Nikmat Islam, nikmat taufik, kemudahan, kesempatan, kesehatan, waktu luang untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-47 di dalam pembahasan kitab ini. Di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan terkait akhlak mulia dan pembahasan kemudahan di dalam agama Islam. Kemudahan di dalam beragama Islam. Baik, kita bacakan hadisnya, hadis yang ke-287. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sadaqatun, mengabarkan kepada kami Sadaqatun, qala, dia berkata, akhbarana Yazid ibn Harun, mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun, an Muhammad ibn Ishaq, dari Muhammad ibn Ishaq, an Daud ibn Husain, dari Daud ibn Husain, an Ikrimah, dari Ikrimah, an Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, su'ila Nabi SAW ayyul adyani ahabbu ilallah azza wajal. Nabi SAW ditanya, agama apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala azza wajal? Qala, maka beliau SAW menjawab, al-hanifiyatu as-samhatu, yang lurus lagi mudah. Iya. Jadi Nabi SAW pernah ditanya, agama apakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban Nabi SAW, agama yang lurus lagi mudah. Ya, kita tahu bahwasanya agama Islam adalah agama yang lurus. Ya, agama yang bersih dari keburukan. Ya. Agama yang diridhai oleh Allah, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini
aku telah sempurnakan ya agama kalian untuk kalian, dan telah aku sempurnakan nikmat itu atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ya, ini agama kita adalah agama yang lurus, agama yang satu-satunya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan agama kita Islam adalah agama yang mudah. Iya. Nah, agama Islam adalah agama yang mudah. Di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rakhasatu kama yakrau an tu'ta ma'siyatuhu." Sungguhnya Allah menyukai keringanan-keringanan yang diambil di dalam pensyariatan, semuanya dia membenci kemaksiatan yang dikerjakan. Iya. Nah, dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, "Yassira wa la tu'assira." Ya, permudahlah dan jangan engkau mempersulit. Iya. Dan dalil-dalil yang lain yang banyak menunjukkan tentang ya kemudahan. Di antaranya firman Allah, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Sungguhnya Allah menghendaki kemudahan atas kalian dan tidak menghendaki kesukaran, kesulitan atas kalian. Iya. Jadi inna dina yusra. Agama ini adalah agama yang mudah. Iya. Olehnya itu tatkala tiga orang ya, pemuda yang datang mendatangi istri Nabi SAW, ya, nah, ingin mengetahui bagaimana ibadah Nabi SAW, ya, maka disebutkan bagaimana ibadah Nabi SAW yang dikerjakan, ya, di mana Nabi SAW mengerjakan ibadah sampai kakinya bengkak, sampai kakinya pecah-pecah, ya. Maka orang ini mengatakan, wah, Nabi SAW yang telah diampuni dosanya, yang telah dijamin masuk surga, itu ibadahnya kepada Allah seperti itu. Ya, bagaimana kita yang tidak ada jaminan? Maka salah seorang di antara mereka, ya, ada yang mengatakan, wah, kalau begitu saya akan mengerjakan salat lail. Nah, amma ana fa inni usalli laila abada. Saya akan salat malam terus menerus. Artinya tidak tidur, tidak istirahat. Wa qala akhar ana asumud dahr wa la aftir. Salah seorang di antara mereka mengatakan, saya akan berpuasa dan saya tidak berbuka. Ya. Wa qala akhar ana atazilun nisa fala atazawwaj abada. Ya. Lalu yang satunya lagi mengatakan, saya akan menghindari wanita, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Mau fokus untuk beribadah. Fajar Rasulullah SAW ilaihim, maka Nabi SAW datang kepada mereka. Faqala antumul ladhi kultum katha wa katha. Apakah kalian tadi yang mengatakan seperti ini dan seperti itu? Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Lakinni asumu wa aftir wa usalli wa azqud. Ya, wa tazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya. Bersamaan dengan itu, saya salat dan saya pun tidur, istirahat. Saya berpuasa dan saya pun berbuka, dan saya menikahi wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, ya maka dia bukan bagian dari golonganku, bukan bagian dari umatku. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kemudahan di dalam beragama. Tatkala ada seseorang yang mau berlebih-lebihan, gulu di dalam beragama, ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, agama ini sangat mudah. Iya, kita diperintahkan untuk salat. Iya, namun kita juga dianjurkan untuk istirahat. Kita diperintahkan untuk berpuasa, dan kita juga dianjurkan di suatu waktu untuk berbuka. Ya, tidak berpuasa selama-lamanya. Dan kita juga dianjurkan untuk menikahi wanita. Karena manusia memiliki syahwat, hawa nafsu, mencintai lawan jenisnya. Ya, maka dia menikah. Inilah sunnah Nabi SAW, inilah agama Islam. Ya, dan banyak sekali dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang kemudahan di dalam beragama.
Di antaranya terkait masalah salat misalnya. Diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah yang telah balik ya untuk mengerjakan salat. Salat adalah merupakan kewajiban ya di antara kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, dan dia di antara ibadah dari ibadah-ibadah yang paling agung di dalam Islam. Bahkan dia adalah rukun yang kedua setelah syahadat. Rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nah, di dalam perkara terkait salat ini, tatkala seseorang diperintahkan untuk salat dalam keadaan ya, dia tidak mampu untuk mengerjakan berdiri, dalam keadaan berdiri, maka dibolehkan untuknya, diberikan kemudahan untuknya mengerjakan salat dalam keadaan duduk. Ya. Dan tatkala ada seseorang yang sulit baginya, sukar baginya untuk mengerjakan salat dalam keadaan duduk, maka dibolehkan untuknya mengerjakan salat dalam keadaan berbaring. Iya. Nah, demikian pula kemudahan-kemudahan yang lain, seperti seseorang yang bersuci lalu kemudian menggunakan khuf, menggunakan sepatu. Iya. Saat dia mukim dalam sehari semalam boleh dia berwudu tanpa harus melepas sepatunya jika dia ingin mengerjakan salat. Ya, cukup dia mengusap bagian atas khufnya. Iya. Orang yang safar dibolehkan untuknya 3 hari 3 malam. Iya. Dengan syarat dia bersuci sebelum memakai sepatunya tersebut. Ya, demikian pula orang yang dalam keadaan musafir, dalam keadaan safar, bepergian. Ya, salat yang tadinya 4 rakaat, ya, dimudahkan untuknya, diberikan keringanan untuknya, mengerjakannya 2 rakaat saja. Ya, dan dari 2 waktu salat dibolehkan untuknya untuk menjamak. Entah itu dijamak di awal waktu seperti duhur dan asar diambil dijamak di waktu duhur, atau diakhirkan duhur dan asar diambil di waktu asar. Ya, dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang mudahnya agama Islam, dan ini merupakan bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Ya, sehingga tidak ada kesukaran bagi hamba-hambanya untuk beragama, untuk menerapkan atau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi faedah yang bisa kita petik di dalam hadis yang ringkas ini, bahwasanya ajaran Islam itu mudah ya dalam segala aspek yang disyariatkan di dalamnya. Iya. Nah, dan disebutkan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang hamba-hambanya di luar daripada kesanggupannya. Baik. Dan hadis ini memberikan pelajaran akan kesyukuran kita terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa agama yang mudah, agama yang lurus dan mudah, yakni agama Islam, yang sekali lagi kita katakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Taib. Selanjutnya hadis yang ke-288. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Salih, mengabarkan kepada kami Abdullah ibn Salih, haddatsani Musa ibn Ali, mengabarkan kepadanya Musa ibn Ali, an abihi dari ayahnya, an Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr, qala dia berkata, arba'u khilalin idza u'titahunna fala yadurruka ma uzi anka minad dunya. Ya, kata Abdullah bin Amr, ada 4 perkara yang jika 4 perkara itu diberikan kepadamu, maka tidak akan mencelakaimu apa yang dijauhkan darimu dari perkara-perkara dunia. Ya. Nah, yang pertama husnu khaliqatin. Ya, yang pertama adalah akhlak yang baik. Iya. Wa afafu tu'matin. Iya. Dan makanan, menjaga makanan, ya, makanan yang baik, yakni terjaga dari makanan yang haram. Ya. Nah, wasiduku hadithin, dan ucapan atau perkataan yang jujur. Wa hifdzu amanatin, dan menjaga amanah. Iya. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum, 4 hal jika diberikan kepada seseorang, ya,
maka tidaklah mencelakaimu, tidaklah merugikanmu tatkala engkau dijauhkan dari perkara dunia yang lainnya. Jika seseorang telah diberikan akhlak yang mulia, jika seseorang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan yang haram, yani tidaklah dia makan kecuali makanan yang halalan thayyibah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia lisan yang senantiasa jujur di dalam berucap, dan dia termasuk orang yang diberikan kejujuran di dalam menjaga amanah, maka dia telah diberikan kenikmatan yang begitu banyak. Ya. Dia telah diberikan kenikmatan begitu banyak. Jadi akhlak yang mulia di antara nikmat yang begitu besar. Seseorang apabila dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka itu adalah nikmat. Ya, di antara nikmat-nikmat yang besar yang harusnya kita syukuri dan senantiasa kita minta kepada Allah. Iya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma kama hassanta khalqin fahassin khuluq. Ya Allah, semoga engkau telah perbaiki parasku, tubuhku, jasadku, maka perbaikilah akhlakku. Iya. Nah, perbaikilah akhlakku. Mohonlah kepada Allah agar Allah berikan kita nikmat berupa akhlak yang baik, dan agar Allah jauhkan kita dari akhlak yang buruk. Iya. Nah, dan di antara nikmat tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita afafu tu'matin. Iya. Kenikmatan berupa memakan makanan yang halal. Iya, meninggalkan makanan yang haram. Iya, mencukupkan diri dari makanan ataupun minuman yang halal, yang thayyib, yang baik. Iya. Nah, karena setiap jasad yang tumbuh, setiap daging yang tumbuh dari memakan makanan yang haram, maka kata Nabi SAW, berhak atasnya neraka, waliyadzubillah. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kita harta, makanan dan minuman yang halal, walaupun mungkin jumlahnya sedikit, walaupun mungkin makanan tersebut tidak seenak dari makanan orang-orang yang lain yang dimakan oleh orang-orang yang lainnya, maka kita syukuri. Apalagi di zaman sekarang ini. Yang kata Nabi SAW, jauh-jauh hari akan datang, sayati zamanun, akan datang suatu zaman, di mana manusia tidak lagi memperhatikan dari apa-apa yang dia ambil dari harta dan apa-apa yang dia makan dari makanan. Imma min halalin atau imma min haramin. Apakah dari jalan yang halal ataupun dari jalan yang haram. Dia tidak perhatikan lagi. Maka di antara nikmat terbesar khususnya di zaman ini adalah mendapat rezeki yang halal. Bekerja dengan pekerjaan yang halal, memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal. Di saat sebagian banyak manusia merasa tenang, merasa santai, merasa rileks dengan pekerjaan yang haram, merasa santai, merasa tenang dengan makanan dan minuman yang haram, waliyadzubillah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala cukupkan kita dari perkara-perkara yang halal dan jauhkan kita dari perkara-perkara yang haram. Lalu kata Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, yang ketiga adalah wasidul kahadithin, huwa hifdzul lisani anil kadhib wal buhtan wa hifdzu anil iftirari wa kullu afatil lisan. Terjaganya lisan, atau tidaklah lisan ini berbicara kecuali pembicaraan yang jujur, yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Perkataan yang baik, perkataan yang jujur. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbicara yang baik-baik saja, atau kalau tidak dia diam. Karena tidaklah pembicaraan yang kita ucapkan, tidaklah perkataan yang kita ucapkan kecuali illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat yang mencatatnya, akan dicatat. Dan barang siapa yang senantiasa melazimi lisannya berbicara jujur, maka kejujuran itu akan mengantarkan dirinya kepada kebaikan dan akan mengantarkan dirinya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna sidqa
yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, kejujuran itu mengantarkan seseorang kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan seseorang kepada surga. Wa inna rajula la yasduqu hatta yakuna 'indallahi siddiqan. Dan tidaklah seseorang melazimi kejujuran, ya, dia senantiasa berusaha untuk jujur kecuali Allah Subhanahu wa taala akan catat dia sebagai hamba yang jujur, siddiq. Dan sebaliknya, Islam melarang kita untuk berbicara dusta, berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi mengandung dosa dan maksiat. Iya. Nah, seperti ghibah, adu domba, namimah dan lain sebagainya. Iya. Dan Nabi SAW bersabda dalam lanjutan hadis yang tadi kita sebutkan, wa iyyakum bil kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Dan jauhilah oleh kalian kedustaan, karena dusta itu membawa pelakunya kepada keburukan dan keburukan membawa pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa innar rajula la yakdzibu hatta yakuna 'indallahi kadzaban. Dan tidaklah seseorang senantiasa berdusta, ya, lisannya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan catat dia sebagai pendusta, wal iyadu billah. Maka zuhudlah dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, apalagi perkataan-perkataan yang mengandung dosa. Jangan sampai, ya, kita termasuk orang yang merugi di hari kiamat karena begitu banyak, ya, menggibah manusia, begitu banyak mengadu domba, ya, dan lain sebagainya dari, ya, dosa-dosa lisan, ya. Dan juga Nabi SAW telah jauh-jauh hari, ya, memberikan perhatian terkait bahaya lisan ini, ya, bahaya ucapan ini, ya. Yang kata Nabi SAW, ya, sungguh di antara manusia ada yang tersungkur, atau kebanyakan manusia tersungkur di hari kiamat kelak, dicampakkan di dalam neraka, itu disebabkan karena lisan dan kemaluannya, ya, lisan dan kemaluannya. Makanya kata Nabi SAW, barang siapa yang menjamin bisa menjaga apa yang ada di kedua rahangnya, yakni lisannya, dan apa yang ada di kedua pahanya, yakni kemaluannya, maka aku akan jamin untuknya surga. Jagalah lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, apalagi perkataan-perkataan yang mengandung dosa dan maksiat. Lalu yang keempat, kata Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum, wa hifdzul amanah, dan menjaga amanah. Iya, menjaga amanah ini termasuk daripada sifat atau karakteristik orang yang beriman. Ya. Dalam Quran surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Di antaranya walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang yang senantiasa menjaga amanah. Iya. Menjaga amanah. Amanah yang diemban, entah itu dia sebagai pemimpin, entah itu amanah, entah itu dia menjadi seorang suami, atau amanah menjadi seorang istri, seorang ibu rumah tangga, ataupun amanah-amanah yang lainnya. Maka hendaknya seorang itu menjaga amanahnya. Iya, menjaga amanah. Dan Islam, ya, itu Islam melarang, ya. Agama kita adalah agama yang berlepas diri dari sifat tidak amanah. Ya, bahkan tidak amanah ini salah satu dari sifat orang-orang munafik. Ya, tidak amanah ini bukan sifatnya orang beriman. Ya, kalau tadi amanah adalah sifat dan karakter orang yang beriman, orang-orang mukmin, adapun menyelisih amanah itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, ayatul munafik thalatha. Ada 3, ya, tanda-tanda dari orang-orang munafik. Ya. Naam, idza haddatsa katsaba, apabila dia berbicara dia dusta, ya. Apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Ya, itu 2 di antara yang 3 disebutkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Oleh karena itu, ya, tidak salah kalau Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan seseorang itu akhlak yang mulia, ya, ucapan yang jujur, ya, senantiasa jujur dalam ucapan, ya, Allah berikan dia, Allah cukupkan dia dari makanan-makanan yang halal, dijauhkan dari makanan yang haram, dan dia termasuk orang yang bisa menjaga amanah, maka sungguh, ya, tidak ada lagi, ya, baginya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dari kenikmatan dunia atas orang lain. Ya, artinya dia telah mengumpulkan banyak kenikmatan yang begitu besar. Ya. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita termasuk orang yang hamba-hamba yang mendapatkan
nikmat tersebut berupa akhlak yang mulia, ucapan yang senantiasa jujur, ya, dan rezeki yang halal, makanan yang halal, dan kita termasuk dari hamba yang menjaga amanah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, satu hadis lagi, karena di sini ada beberapa hadis ya, cukup banyak disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam bab ini. Satu hadis lagi dalam pertemuan yang ringkas ini. Hadis yang ke-289. Hadis yang kata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengabarkan kepada kami, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Daud ibnu Yazid, mengabarkan kepadanya Daud ibnu Yazid qala sami'tu abi, aku mendengar ayahku berkata, sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku mendengar Abu Hurairah ya pernah berkata, qala Nabi SAW, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda ya tadruna ma aktsaru ma yudkhulun nar, tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Qalu, maka mereka atau sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya berkata, Allah wa Rasul a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Ya, maka Nabi SAW bersabda, al-akhwafan, ya, ada dua perkara, al-farju wal fam. Ya, ini tadi sudah kita singgung ya. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah ya kemaluannya dan lisannya, iya, mulutnya. Jadi hati-hati dengan lisan dan kemaluan. Wa aktsaru ma yudkhulul jannah, dan tahukah kalian apakah amalan apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Ya, maka kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Iya. Ada dua hal yang disebutkan oleh Nabi yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Ya, lisan dan kemaluan yang tidak dijaga. Ya, maka berhati-hatilah dari dua hal ini. Ya, dari lisan kita dan kemaluan kita, jagalah. Ya, jangan sampai ucapan dan lisan kita mengucapkan suatu ucapan yang dengannya kita dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi SAW, di sana ada seseorang yang dia anggap remeh dari ucapannya, sementara ucapannya itu besar di sisi Allah, yang dengannya dia dicampakkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, demikian pula kemaluan, apalagi di zaman sekarang ini kita lihat banyaknya wanita-wanita yang ditunggangi oleh syaitan, ya, menghinakan dirinya, memajang dirinya dengan membuka aurat, waliyadzubillah. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka hidayah dan taufik untuk segera bertaubat dan menutup aurat mereka. Ya. Di zaman sekarang ini kita mendapati ya wanita-wanita bebas membuka aurat mereka, ya, yang mengantarkan kepada perzinahan, perselingkuhan dan yang lainnya. Maka jagalah kemaluan kita. Karena dua hal ini kata Nabi SAW yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah, yang kita berlindung darinya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kita termasuk orang-orang yang terjaga, ya, menjaga lisan dan menjaga kemaluan, kecuali kepada apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi SAW, wa aktsaru ma yudkhilul jannah, dan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnul khuluq. Ya, kita tahu takwa kepada Allah, ya, ini hubungan antara seorang hamba kepada Allah. Jadi seseorang tatkala dia baik hubungannya kepada Allah, baik dia menjalankan perintah, baik dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia istiqomah di atas hal tersebut, ya, maka itu hal yang bisa mengantarkan dirinya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah husnul khuluq. Ini berkaitan hubungan antara seorang hamba, ya, dengan hamba yang lainnya. Maka dari sini ya, kita bisa memahami bahwasanya ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan seseorang kepada Allah dalam dia beribadah itu tidak cukup sampai dia juga memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Ya, telah berlalu pembahasan kita bagaimana seorang wanita, ya, yang diceritakan dari tetangganya bagaimana ibadahnya kepada Allah. Ya, jangan ditanya tentang salatnya, jangan ditanya tentang puasanya, jangan ditanya tentang sedekahnya. Dia kuat beribadah kepada Allah. Bersamaan dengan itu tetangganya tidak aman dari gangguan lisannya. Maka kata Nabi SAW, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan padanya, bahkan dia termasuk penduduk neraka, waliyadzubillah. Jadi dua hal ini hendaknya diperhatikan. Yang pertama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya takwa kepada Allah adalah amalan yang paling tertinggi. Bahkan dia adalah barometer kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum."
orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemuliaan di sisi Allah tidak dipandang dari sisi harta. Kemuliaan di sisi Allah tidak dipandang dari sisi tingginya jabatan seseorang atau indahnya dan baiknya paras seseorang, tidak. Tapi kemuliaan di sisi Allah dilihat dari ketakwaan seseorang kepada Allah. Bagaimana dia maksimal menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bagaimana dia maksimal menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Iya. Naam. Iya. Yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Iya. Akhlak yang mulia. Yang sudah kita sebutkan di antara contoh-contohnya dan nanti juga akan disebutkan lagi di antara contoh-contohnya akhlak yang mulia. Iya. Muamalah yang baik kepada sesama, ya, pemaaf, ya, orang yang berlapang dada, ya, suka membantu orang lain, bertemu dengan seseorang dengan wajah yang ceria, ya, senantiasa suka memberi, ya, dan akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Ya. Nah, maka dua hal ini ya, adalah amalan yang hendaknya diperhatikan karena dua amalan ini adalah amalan yang paling banyak ya menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan kita tahu bahwasanya kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang tatkala kemenangan, dan kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan dan kemenangan di akhirat. Tatkala seorang hamba dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zu'ziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia termasuk orang yang sangat beruntung, dan itulah keberuntungan yang hakiki. Itulah kemenangan dari kemenangan yang sebenarnya. Dan kita semua ingin meraih kemenangan dan keberuntungan yang hakiki itu, yakni dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka diantaranya adalah agar kita terjauhkan dari neraka, jaga lisan kita, jaga kemaluan kita, agar kita dimasukkan ke dalam surga, bertakwalah kepada Allah dan hiasilah diri kita dengan akhlak yang mulia. Ini yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang ringkas ini. Semoga bermanfaat untuk kami dan untuk antum sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita sekalian kepada perkara yang mendatangkan kecintaan dan keridhaannya, dan semoga Allah menjaga dan menjauhkan kita dari amalan-amalan, dari perbuatan-perbuatan serta perkataan yang bisa mendatangkan kemurkaan dan kemarahannya. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.